Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman mahasiswa, juga pembicara kita pada pagi ini dalam acara sosialisasi program magang khusus yang diselenggarakan oleh BSI Career Center BCC dengan tagline Smart Solution for Your Career. Baik, di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita akan segera mulai untuk acara sosialisasinya. Demi kenyamanan bersama, mohon untuk memasang background yang telah kami berikan untuk supaya kami bisa mendokumentasikan acara ini dengan baik. Kemudian bisa dinonaktifkan untuk suaranya agar tidak mengganggu jalannya sosialisasi ini. Baik, pertama-tama mari kita buka acara kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi para mahasiswa UBSI yang akan melakukan magang khusus, ya, baik itu magang di BUMN dengan program PMMB ataupun magang di kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Fintri Indriani yang hari ini akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Kemudian di dalam acara ini akan ada dua pembicara, ya, yaitu Bapak Rahmat Suryaditya MKom sebagai pimpinan dari BSI Career Center, dan ada Ibu Dewi Ayunur Wulandari, Kaprodi dari program studi SI Kampus Bogor, ya, UBSI Kampus Bogor. Nah, kemudian susunan acara setelah pembukaan nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya sama-sama. Setelah itu baru kita akan mulai ke pembicara pertama, yaitu Bapak Rahmatidya. Setelah itu masuk ke pembicara kedua, Ibu Dewi Ayunur. Baru nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab dari pemaparan materi yang telah diberikan. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk audiens. Mari selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu Indonesia Raya. Para peserta diharap memberikan sikap sempurna.
Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya yakin juga teman-teman di sini pengen cepat-cepat dengerin ini ya, gimana dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemagangan khusus ya. Langsung saja kita sambut pembicara pertama kita, Bapak Rahmat Suryaditya MKom, selaku Kepala BSI Career Center. Sedikit saya bacakan biografi beliau. Beliau pernah menjadi kepala kampus di UBSI Kampus Dewi Sartika, kemudian Kampus Pemuda Salemba Tengah, kemudian juga di PSDKU Kota Yogyakarta, ya lumayan jauh ya. Kemudian tahun 2011 balik lagi ke Jakarta, menjadi wakil kepala kampus lagi di UBSI Salemba Tengah, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai staf marketing dan komunikasi UBSI, kemudian mengawali karir di BSI sebagai instruktur, gitu ya. Saat ini sudah menjadi staf akademik dan sudah menjadi dosen yang tersertifikasi. Seperti itu kurang lebih profil beliau. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Rahmat Suryaditya MKom. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya ya? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terdengar Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya dengan Ibu Fitri terkait dengan pembukaan tadi ya. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Rahmat Suryaditya. Kebetulan untuk saat ini gitu, dari mulai 2017 sampai dengan sekarang, saya masih ditempatkan di sebagai Kepala BSI Career Center, yang mana salah satu tugasnya yaitu sebenarnya kami BCC gitu ya, BSI Career Center itu merupakan unit pelayanan pada mahasiswa dan alumni gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa mencari tempat magang gitu kan, terus kemudian kalau misalnya nanti teman-teman sudah menjadi alumni gitu ya, sudah lulus dari BSI gitu. Nah, teman-teman juga masih bisa koneksi dengan kami BSI Career Center gitu kan. Untuk ya mungkin saja ada untuk peluang kerjanya atau apa segala macam. Yang paling penting adalah rekan-rekan mengisikan tracer study-nya dengan baik agar kami paham betul gitu kan teman-teman kondisinya seperti apa. Apakah belum bekerja, terus kemudian teman-teman sukanya apa dan seterusnya itu dari tracer study yang teman-teman mahasiswa isi. Baik, saya langsung saja ya. Secara singkat nih saya nih pada hari ini akan memberikan materi terkait program magang khusus gitu ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa harus mengetahui nih jenis kerjasamanya seperti apa aja sih gitu kan. Nah, akhirnya kalau misalnya di sini yang saya infokan itu ada beberapa ya, tapi yang mungkin yang paling banyak itu akan kita bahas, khawatir terlalu banyak gitu ya. Yang pertama itu ada program magang mahasiswa bersertifikat atau nanti yang kita kenal yang namanya PMMB gitu ya. Nah, itu kerjasama antara Universitas Bina Sarana Informatika dengan Forum Human Capital Indonesia dari BUMN gitu ya. Nah, itu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah program magang dan studi independen bersertifikat atau yang kita kenal MSIB namanya. Sebenarnya sih ini programnya Kemdikbud ya, jadi kerjasama Universitas BSI dengan Kemdikbud Ristek Dikti gitu ya sejak 2021. Sebenarnya ada 10 poin lagi ya, kayak ada perlukan mahasiswa, terus kemudian KKN membangun desa dan seterusnya banyak banget tuh 10. Nah, salah satunya yang digarap oleh BSI Career Center adalah magang dan studi independen. Jadi
Nah, ini programnya MBKM-nya Mas Menteri ya. MBKM tahu kan ya? Apa tuh kira-kira? Bu Fitri tahu nggak Bu Fitri? MBKM itu apa? MBKM itu apa? Atau ada teman-teman yang tahu? Magang dan Ya, suaranya agak ini ya. Merdeka ya. Merdeka Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Merdeka gitu ya, Belajar Kampus yang Merdeka. Iya, agak belibet ya Pak istilahnya. Iya. Oke deh. Ya paling itu ya. Jadi salah satunya MSB gitu ya. Jadi ada MBKM. Nah, terus kemudian yang ketiga ya. Di sini ada yang namanya Program Studi Independen Bersertifikat atau kita sebut SIB dari GNIK. Jadi Gerakan Nasional Indonesia Kompeten itu sebenarnya organisasi gitu yang dibentuk oleh Kemnaker gitu ya. Dan itu kita kerjasama juga dengan mereka di tahun 2021. Nah, terus kemudian kita pun juga punya program magang di Rumah Rakyat PMDR namanya dengan DPR MPR RI gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga program magang lainnya yaitu magang kementerian di ATR BPN. Ya, jadi ada beberapa nih. Jadi teman-teman yang hadir di sini ada sekitar 380-an teman-teman rekan mahasiswa. Jadi bukan hanya kalau sekarang kan MSIB ya yang akan dibuka yang saat ini dibuka gitu ya dari tanggal 31 Mei kemarin sampai dengan tanggal 3 Juli besok gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan info nih kapan pendaftarannya dan seterusnya. Oke, nah ini kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini yang namanya PMMB itu memiliki 2 batch. Nah, kalau di PMMB namanya batch nih, istilahnya nih. Batch dalam 1 tahun. Nanti teman-teman bisa harus punya kalendernya nih. Yang batch pertama itu di tahun 2002 itu kemarin tuh di bulan Januari itu pendaftarannya. Nah, kalau misalnya PMMB ini yang di BUMN itu dia agak singkat untuk pendaftarannya, mungkin sekitaran 2 minggu gitu ya, atau mungkin bisa panjang 3 atau mungkin 1 bulan. Tapi biasanya program magang ini dia pendaftarannya itu di pertengahan bulan Januari atau nih next ke depan di pertengahan bulan Juli ini nih, bentar lagi. Tapi kita belum dapat informasi adanya waktu pendaftarannya kapan. Tapi biasa di pertengahan sampai dengan akhir bulan, gitu ya. Kick off magangnya, maksudnya mulai magangnya ya. Waktu pas kemarin itu batch pertama itu di bulan Maret sampai dengan September besok. Jadi masih ada yang berlangsung nih yang magang di PMMB di BUMN. Nah, terus kemudian batch kedua biasanya di September sampai dengan Maret gitu ya. Nah, ini link pendaftarannya ada di tiny.cc/pmmb/BSI. Nah, nanti kalau teman-teman mau lebih jelasnya informasi terkait pendaftaran dan seterusnya, nah jangan sampai lupa nih gabung aja di Instagramnya kita nih @bsikarir atau mungkin lihat dulu gitu websitenya di karir.bsi.id gitu ya. Sampai sini kalau boleh screenshot monggo silakan, disarankan screenshot gitu ya, biar tidak misinformasinya. Nah, yang kedua ini ada namanya MSIB, magang dan studi independen bersertifikat gitu ya. Nah, sebenarnya program magang ini sebenarnya cikal bakalnya itu kemarin PMMB gitu kan ya, yang dicanangkan oleh BUMN. Saya ingat banget waktu pas ya kita sama-sama Career Development Center di seluruh kampus di Indonesia itu dikumpulkan pada saat pembukaan PMMB tahun 2020 pada saat itu. Nah, kebetulan dihadiri oleh Mas Menteri Pak Nadiem Makarim dan Menteri BUMN Pak Erick Thohir gitu ya. Nah, terus kemudian beliau menginformasikan bahwa next ke depan kita punya yang namanya program yang bagus seperti ini lebih luas lagi. Jadi kan kalau misalnya PMMB kemarin itu dia cakupannya hanya BUMN saja gitu. Nah, kalau misalnya MSIB ini dia seluruh mitra IDUKA, industri dan kerja maksudnya IDUKA itu ya. Nah, jadi semua mitra di Indonesia gitu kan, baik itu perusahaan startup atau mungkin inovasi atau mungkin
yang baru mulai atau mungkin yang sudah dari lama terus multinasional dan seterusnya itu bisa gabung di sini ke MSIB, terus kemudian kita pun juga masih berkesempatan lebih luas lagi gitu kan untuk magang-magang di mitra tersebut. Nah ini biasanya nih waktu pas pertama kali, kalau misalnya tadi kan kita bicarakan batch ya kalau misalnya PMMB. Nah kalau misalnya di program MSIB ini kita mengenal yang namanya periode. Periode pertama itu waktu pendaftaran di bulan Mei sampai Juli kemarin sudah lewat ya. Terus kemudian magangnya itu di bulan Agustus sampai dengan Februari gitu kan. Terus periode 2 itu November sampai dengan Januari pendaftarannya gitu. Nah, ini agak lebih panjang nih. Ya, agak lebih panjang. Makasih Dani. 2 bulan nih. Jadi pendaftarannya gitu. Periode kedua November sampai dengan Januari. Nah, yang tadi saya bilang untuk saat ini gitu kan program MSIB ini dibuka di bulan Mei sampai dengan 3 Juli besok. Jadi teman-teman yang memiliki apa namanya kriteria yang nanti ya kita sebutkan gitu bisa coba didaftarkan gitu ya ke sini. Nah, terus kemudian periode yang kedua itu magangnya di Maret sampai dengan September. Terus kemudian periode 3 itu rencananya di Agustus sampai dengan Februari 2023. Jadi semuanya ini baik itu PMMB atau MSIB atau nanti habis ini ada lagi itu full time selama 6 bulan ya teman-teman. Nah ini link pendaftarannya seperti ini ya di sini atau mungkin di sini. Nah infonya bisa di Instagram tadi saya sebutkan lagi kemudian website dan seterusnya. Nah ini yang ketiga nih Student Independent bersertifikat dari GNIK itu kerjasama BSI dengan Kemnaker dari 2021. Nah, kalau misalnya kita lihat ada beberapa ya gitu, misalnya kayak MSIB atau mungkin di sini GNIK gitu. Itu dimulai tahun 2021. Ya itu dia yang saya ceritakan di awal program-program yang sekarang ini muncul gitu di 2021 cikal bakalnya adalah PMMB tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya di Kemnaker sama juga gitu, malah lebih luas lagi gitu kan. Kementerian Tenaga Kerja itu kan punya banyak apa namanya mitra-mitra iduka gitu kan. Nah, di sini waktu pendaftarannya biasa 2 bulan, periode satunya itu di Juni Juli biasanya. Kemudian periode 2 di Januari Februari, periode 3 kita masih belum mendapatkan infonya nih kira-kira kapan. Tapi nanti teman-teman siap-siap aja di sekitaran inilah biasanya periode pendaftaran atau mungkin magangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya link pendaftarannya biasanya dia langsung pendaftarannya. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan. Nah, kalau di ini ya, kita balik lagi di slide sebelumnya. Kalau untuk link pendaftaran ini, kan kita di sini lihat ada 2 ya. Nah, teman-teman nanti bisa ngintip nih di https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kira-kira mitra-mitra apa saja yang kalian minati, kalian masih bisa milih gitu ya sampai dengan sekarang gitu. Nah, terus kalau misalnya link pendaftaran ini, tanya sisi /MSIB UBSI itu sebenarnya teman-teman yang sudah mendaftarkan di Kampus Merdeka, karena kan kalau misalnya di Kampus Merdeka itu wajib memiliki surat apa tuh namanya itu ya, surat referensi gitu ya, surat referensi yang terkait dari perguruan tinggi gitu dari UBSI yang harus dilampirkan gitu ya. Nah, itu harus didapatkan atau mungkin teman-teman sebelum mendaftarkan ke Kampus Merdeka, baiknya teman-teman jika ingin berminat ya ingin coba ke di magang ini, diklik ininya dulu msib.ubsi/ubsi, kemudian nanti untuk kalau misalnya suratnya sudah jadi, nah teman-teman masih baru nih bisa nih daftar ke sini. Ya, nah tapi kalau misalnya untuk yang GNIK ini gitu, biasanya teman-teman itu langsung gitu ya, langsung didaftarkan melalui link yang sudah terpublish di sini nih contohnya nih. Nah kemarin beberapa teman-teman kita tuh ya dari Universitas BSI itu ternyata membabat habis apa ya nih juara-juara terbaik gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalnya cowok-cowok nih gitu, kalau misalnya yang mau jadi programmer jangan sampai kalah nih. Ini ada teman kita apa namanya cewek gitu kan, jadi programmer di Asabri gitu ya, waktu pas pada tahap periode pertama. Ini juara-juaranya nih, cewek semua gitu, luar biasa. Programmer loh, gitu. Jangan sampai kalah ya teman-teman yang cowoknya nih. Oke,
Nah, ini mungkin slide terakhir nih, sebelum nanti saya bahas lebih banyak lagi terkait dengan MSIB ya, gitu. Nah, syarat khususnya yang perlu diingat pas ketika program magang itu bergulir gitu ya, mahasiswanya harus aktif gitu, mahasiswa aktif gitu ya. Jadi bukan cuti atau apa gitu ya. Nah, program magang D3 itu kira-kira mulai di semester berapa gitu. Nah, di sini saya kasih bocoran nih. Jadi informasinya dari apa namanya mitra-mitra tersebut di semester 4 pun juga sudah boleh dilibatkan gitu ya sampai dengan semester 6 untuk yang program D3. Tadi ada beberapa mahasiswa yang menanyakan gini, Pak, saat ini saya semester 6 D3 Pak gitu. Masih boleh nggak ya Pak saya ikut program magang tersebut? Nah, kita lihat dulu nih. Biasanya program magang yang next ke depannya itu dimulai di bulan September gitu ya. Nah, teman-teman apakah sudah lulus atau masih statusnya mahasiswa aktif? Kalau misalnya sekarang semester 6 berarti kan next September kan sudah lulus kan pastinya ya, tinggal menunggu wisuda. Nah, itu dia. Jadi perlu diingatkan ketika teman-teman saat ini di semester 6 berarti untuk yang D3 ya, itu tidak diperbolehkan ikut gitu karena statusnya next-nya sudah lulus pas ketika magang nanti. Nah, terus kemudian program S1, program studi S1-nya itu boleh apa namanya dilaksanakan mulai semester 5 sampai dengan semester 7. Nah, kan kalau misalnya satu kan sampai semester 8 Pak gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya semester 8 itu kita fokus ke skripsinya teman-teman mahasiswa gitu ya. Itu yang pertama syarat khususnya. Yang kedua, dilihat lagi nih nilainya. IPK-nya itu harus lebih besar dari 3 titik poin, titik 00 gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya tidak sedang mengikuti program magang lainnya. Nah, ini juga banyak ditanyakan nih. Ini kalau misalnya kita lihat di gambar nih. Nah, ini kemarin-kemarin nih teman-teman nih udah pada ikut. Kalau masih pas udah pada ikut, biasanya ketagihan gitu kan. Ketagihan gitu. Karena di sana teman-teman bisa belajar banyak banget experience-nya gitu ya. Selain di kampus gitu ya. Teman-teman bisa belajar di apa namanya mitra-mitra lainnya nih banyak nih, oke banyak banget nih mitra-mitra ini, tuh banyak banget dan seterusnya gitu ya. Nah itu kemarin ada yang nanya gini, Pak saya sekarang lagi magang di PMMB dan belum selesai, baru selesai di September Pak gitu. Tapi kan boleh nggak Pak kalau misalnya kita daftar sekarang gitu kan di bulan sampai dengan bulan Juli kan ya, daftar sekarang untuk program MSIB gitu kan. Terus saya tanyakan gitu, kakaknya selesai kapan? September besok Pak. Gitu. Nah, apakah ada jaminan gitu kan September besok itu memang selesai? Gitu. Terus kemudian rekognisi apa namanya SKS-nya seperti apa gitu. Saran saya tidak ya, tidak ikut gitu ya, tidak ikut. Kenapa? Karena khawatirnya akan mengganggu program magang yang teman-teman atau rekan-rekan ikuti pada saat ini gitu ya. Jadi fokus aja dulu sampai itu selesai. Kalau misalnya benar-benar selesai dan dapat sertifikat dan sudah dapat rekognisinya gitu ya, 20 SKS, baru deh nanti teman-teman kalau misalnya punya kesempatan lagi, misalnya sekarang semester 4, semester 5 karena belum selesai gitu kan, akhirnya belum magang dulu, baru semester 6 gitu. Tapi kalau misalnya semester 5 atau semester 7 di D3 sama S1 itu memang ada kewajiban ya untuk magang atau PKL atau riset gitu. Nanti insya Allah dibahas sama Ibu Dewi Ayunur. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah komitmen magang selama 6 bulan nih, full time. Ini wajib juga nih, teman-teman. Jangan sampai mengeluhkan bahwa kok tiap hari ya dan seterusnya. Nah, memang itu kita magang ini setiap hari gitu dari Senin sampai Jumat gitu kan ya. Full office hours gitu ya, maksudnya dari jam 8 sampai dengan jam 5 atau mungkin seperti itulah ya. Waktu jam kerjanya gitu ya, full time selama 6 bulan gitu. Nah, mungkin itu saja dulu kali ya yang saya bahas. Nah, mungkin yang kedua itu di sini ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman semua nih Mohon siswa? maaf Pak Adib, untuk pertanyaan kita nanti sesi setelah Bu Ayu ya Pak. Oh sekalian ya. Biar kita enak nanti. Oke. Baik, kalau gitu saya izin share terlebih dahulu terkait dengan program MSIB-nya yang akan dibuka pada
bukan akan dibuka ya, yang sedang dibuka gitu ya, sampai dengan tanggal 3 Juli besok. Nih, sebentar saya share dulu. Ya, ini dia. Nah, ini magang dan studi bersertifikat yang sedang dibuka ya. Nah, tujuannya itu sebagai upaya transformasi pendidikan di Indonesia, gitu ya. Kenapa diadain yang namanya MBKM MSIB gitu ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan programnya salah satunya adalah MSIB. Nah, ini upayanya sebagai transformasi pendidikan Indonesia. Jadi inisiatif utama Kementerian Pendidikan untuk transformasi pendidikan Indonesia dengan Permendikbud nomor 3. Nah, ini data hukumnya ya, teman-teman semua nih. Nah, di sini ada beberapa ratusan pendaftar di 250 mahasiswa yang bergabung ya, 25.000 gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ini tujuannya adalah mengurangi kesenjangan ketersediaan sumber daya manusia antara permintaan industri dengan lulusan dari perguruan tinggi gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman atau mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun gitu ya, pas ketika lulus nanti diharapkan teman-teman sudah punya gambaran nih next ketika saya mau bekerja seperti apa. Jadi sudah tune in gitu ya ibaratnya ya. Sudah menyamakan visi ke depan, oh ternyata kerjaan di bidang saya seperti ini loh gitu ya. Terus kemudian sesuai dengan program studi yang saya ambil saat ini gitu. Harapannya seperti itu. Nah, dasar hukumnya tadi sudah ya, Keputusan Menteri nomor 74 tahun 2021 mengenai konversi SKS pada program Kampus Merdeka. Nah, yang pertama satu SKS setara dengan 170 menit structures ya pokoknya gitu ya. Kemudian durasinya itu 16 sampai 24 minggu dengan total 900 jam pembelajaran, kemudian didampingi oleh dedicated mentor. Jadi nanti teman-teman pas ketika magang di perusahaan gitu yang sudah dipilih atau mungkin terpilih gitu ya. Jadi kan teman-teman kan daftar kan pilih dulu nih perusahaan mana aja gitu ya. Setelah itu nanti dipilih itu satu-satu sama mitra diduga kira-kira. Nah, setelah itu nanti jangan lupa teman-teman accepted atau tidak gitu ya. Maksudnya daftar ulang atau tidak di program yang sudah terpilih tersebut. Nah, jadi ada mentor dari mitra Iduka. Sedangkan kalau misalnya dari universitas sendiri, kita sediakan yang namanya dosen pendamping atau pembimbing khusus gitu ya untuk program ini. Gitu ya. Jadi nanti koordinasinya kepada kaprodi semua. Nah, jangan lupa nih teman-teman harus dekat banget nih yang namanya sama Bapak Ibu pimpinan kaprodinya masing-masing. Karena informasi-informasi penting terkait dengan pemagangan atau nanti rekognisi 20 SKS itu lebih erat ke beliau gitu ya, ke Bapak Ibu pimpinan kaprodinya. Gitu. Lanjut. Nah, kemarin sudah ada sekitar, jadi gini, ini perusahaan-perusahaan ini nih, dia waktu pas itu gabung ke Kampus Merdeka MSIB gitu ya. Nah, terus kemudian di sini disebutkan oleh Kemdikbud ada sekitar 3.700 proposal. Berarti artinya ada 3.700 plus proposal dari perusahaan yang mau bergabung di dalam program ini. Dan akhirnya yang diterima ya baru sekitar 800-an mitra yang mendaftar. Gitu ya. Nah, ini dia. Tujuan selanjutnya itu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dalam program magang gitu ya. Kemudian ada yang namanya project based learning, measurable path in living the early days, kemudian immersive dan impactful gitu kan. Ini perlu didapatkan gitu ya. Nah, caranya teman-teman berhasil atau tidaknya sebenarnya dari ini nih, dari sertifikat yang dikeluarkan oleh mitra perusahaan. Nah, sertifikat ini itu nanti pasti sangat akan berguna gitu di kemudian hari gitu pas ketika teman-teman mahasiswa yang ikut program magang, ini salah satunya MSIB gitu ya, program magang khusus atau MSIB itu memiliki sertifikat dari kementerian atau mungkin dari mitra perusahaan gitu ya. Nah, bahwa menyatakan teman-teman sudah punya nih
kualitas magangnya udah punya project base-nya apa, measurable-nya apa, immersive-nya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terus di sini dinyatakan bahwa 16 sampai 24 minggu melaksanakan magang di mitra perusahaan. Jadi full time ya kurang lebih antara 4 sampai 6 bulan full time. Nah, kalau tadi kan magang. Nah, sekarang yang kedua nih, student independent nih. Kalau student independent ini fungsinya sebagai pembelajar mandiri yang membantu mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan bidang teknologi digital. Kemudian adanya porsi pembelajaran sinkronus gitu ya untuk mewadahi interaksi dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa. Jadi seperti proyek bareng gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi antara mentornya dari perusahaan, mahasiswa itu sendiri, sama dosennya. Kemudian pembelajaran dilengkapi dengan studi kasus real, berarti project gitu ya, yang dijalankan. Terus kemudian dikerjakan dalam tim. Nah, tim teman-teman ini bukan hanya dari kampus BSI aja, ya. Dari seluruh kampus di Indonesia pun juga bergabung di situ. Jadi teman-teman jangan pernah menyatakan kita bersaing nih sama kampus lain, tidak. Bukan. Kalau sekarang yang namanya kita berkolaborasi dengan tim dan mahasiswa-mahasiswa lainnya di luar sana gitu ya. Begitupun nanti teman-teman sudah bekerja gitu kan, teman-teman bisa mengembangkan sebuah tim dan seterusnya. Kemudian dibimbing oleh seorang mentor profesional penuh waktu ya dengan rasio maksimal 1/25 gitu ya. Jadi maksudnya satu mentor ini bisa maksimal 25 orang mahasiswa yang ditangani oleh beliau gitu. Disertai dengan sertifikat kompetensi di akhir program gitu ya. Untuk yang student independennya, lanjut. Nah, ini dia. Tadi sudah disebutkan di awal ya. Nah, kriteria mahasiswa seperti ini. Mahasiswa aktif pada program Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan, dan Sarjana Seluruh Perguruan Tinggi PTN atau PTS dalam koordinasi Kemdikbudristek. Nah, kebetulan kalau misalnya di BSI di bawah Kemdikbudristek L2 Dikti namanya ya. Gitu. Jadi jangan takut nih BSI nggak diikut serta tidak gitu. Ya pastinya diikut sertakan gitu karena kita di bawah koordinasinya Kemdikbudristek Dikti. Nah, terus kemudian pada saat pelaksanaan program, mahasiswa program Diploma 3 terdaftar paling rendah semester 3. Nah, tadi saya nggak bahas ya, karena kita di BSI itu tidak memiliki program D2 gitu ya. Nah, jadi yang kita bahas di D3 itu semester 4 ya di sini ya. Ini untuk D3. Nah, terus kemudian untuk program sarjana itu di semester 5 gitu ya. Yang masih aktif atau belum yudisium, nah itu dia. Serta bersedia untuk tidak yudisium selama jangka waktu program yang masih berlangsung. Itu. Misalnya apa nih? Ini pernah ada beberapa kejadian. Contohnya gini, teman-teman mahasiswa kakak kelas kalian berarti ya, kakak tingkat kalian itu magang di satu mitra, terus kemudian sudah semester 6 kondisinya, gitu ya. Nah, terus kemudian dari mitranya dia minta untuk memperpanjang program magangnya, ya mungkin karena ada kriteria khusus gitu yang dimiliki oleh kakak tingkat kalian, itu ya yang dibutuhkan oleh mitra, akhirnya mau diperpanjang. Biasanya nanti dari mitra itu koordinasi ke kita nih BIC perguruan tinggi gitu kan, boleh nggak segala macam. Nah, kita akan nanyakan ke teman-teman mahasiswa gitu kan, apakah kalau misalnya oke, teman-teman mahasiswa boleh banget gitu ya untuk meneruskan magangnya di mitra tersebut, tapi konsekuensinya apa gitu ya. Berarti ditundanya waktu wisudanya kalian teman-teman gitu ya. Jadi kelulusannya itu ditangguhkan gitu sampai dengan program magangnya terselesaikan di sana. Itu berarti ada pilihan tuh. Apakah teman-teman mahasiswa mau meneruskan program magangnya yang diminta oleh mitra atau lulus duluan baru nanti cari kerja gitu ya. Ya itu kan pilihannya banyak ya, beda orang pasti beda pemikiran gitu ya. Karena ada beberapa misalnya kayak waktu pas kemarin ada di Bulog contohnya gitu. Itu meskipun sudah lulus tapi karena diperpanjang terus ya sampai berapa 4 atau 5 ya, 5 periode gitu. Sampai dengan saat ini pun mereka salah satu ada dua mahasiswa itu masih magang di Bulog gitu kan. Meskipun statusnya dia sudah lulus tapi dia belum wisuda gitu ya. Ditangguhkan. Tapi karena dia nyaman ya ikut terus aja gitu magangnya.
Tapi ya saran saya sih lebih baik sih lulus kemudian cari kerja gitu ya. Nah itu semua orang bisa berpendapat lain. Ya tergantung dari teman-teman semua. Terus yang ketiga, sanggup menjalani program MSIB secara penuh waktu, full time, dan tidak dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya. Nah, di sini ada kuliah, kuliah kerja nyata, skripsi tugas akhir, bekerja program kampus merdeka lainnya atau program magang lainnya. Nah loh, berarti nanya lagi nih nanti pasti teman-teman mahasiswa. Loh, kok Pak, karena full time, kenapa kuliah nggak boleh Pak? Ya itu dia, adanya yang namanya rekognisi 20 SKS gitu. Jadi pas ketika teman-teman insya Allah semuanya diterima magang di program magang khusus ini, baik itu MSIB, PMMB, GNIK gitu kan, teman-teman itu tidak wajib, tidak harus, bahkan nggak boleh gitu ya, nggak boleh kuliah gitu ya. Kuliahnya ya magang di sana di tempat kemitraan dan seterusnya. KKN, skripsi tugas akhir dan seterusnya. Nah, terus kemudian nilai saya gimana, Pak? Pasti nilainya 0 karena kalian kan nggak kuliah kan gitu ya. Nah, itu namanya ada yang namanya apa namanya? Rekognisi 20 SKS. Nah, ini makanya teman-teman wajib banget nih deket-deketin sama Bapak Ibu pimpinan kaprodinya masing-masing gitu kan. Terus kemudian menanyakan berkaitan rekognisi seperti apa. Nanti dijelaskan sama Bu Dan lebih jauh lagi insya Allah. Nah, selanjutnya berkomitmen untuk melaksanakan menyelesaikan program MSIB hingga selesai sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat SPTJM. Nah, jadi nanti sebelum dimulai teman-teman harus nih wajib membuatkan surat SPTJM ini yang ditantangani oleh apa namanya masing-masing mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi. Jadi ini kontrak lah ibaratnya, kontrak magang dari mahasiswanya dan pimpinan perguruan tinggi. Ini biasanya Bapak Ibu pimpinan rektor atau wakil rektor bidang akademik atau kemahasiswaan. Ya, kebetulan kalau misalnya di BSI itu yang mendatangani diwakili oleh Bapak Suharyanto gitu selaku wakil rektor bidang non akademik atau kemahasiswaan gitu ya. Kemudian mendapatkan surat rekomendasi. Nah, itu dia yang tadi saya bilang di awal itu ada dua link pendaftaran program magang MSIB ini. Nah, itu dia pas ketika kalian masuk ke apa namanya kampus merdeka.kemdikbud.go.id gitu. Kalian juga harus mempersiapkan nih surat rekomendasinya. Nah, makanya tadi yang di link pertama itu wajib tuh didaftarkan di situ biar itu nanti kan di-share tuh ke Bapak Ibu pimpinan prodinya masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu prodinya bisa menginformasikan mana yang diterima, mana yang tidak diterima dan seterusnya sesuai dengan kriteria yang tadi tuh, yang IPK 3, terus kemudian tidak ada apa namanya apa namanya surat-surat apa dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nanti bagiannya dari pimpinan prodi biasanya. Kemudian memenuhi kualifikasi pada posisi yang dibuka oleh mitra program MSIB dan lulus proses seleksi mitra. Jadi gini, teman-teman daftar diterima gitu ya. Jadi ada proses seleksi dari mitranya. Kemudian mitra melihat siapa-siapa aja yang daftar gitu kan. Kemudian mitra berhak memilih gitu ya, berhak memilih gitu. Tapi tidak bisa memilih saya maunya di yang mahasiswa UI aja, nggak bisa, nggak boleh gitu. Dan itu dilarang gitu. Jadi BSI atau apa segala macam tetap punya kesempatan yang sama gitu ya. Nah, jadi mitra-mitranya memilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di mitra tersebut. Nah, terus kemudian setelah itu nanti ada notifikasi dari mitra itu ke teman-teman mahasiswa. Nah, tinggal teman-teman mahasiswa itu menyetujui atau tidak gitu, mengambil tawaran itu atau tidak. Dan saran saya gitu, karena waktu pas MSIB di periode 1 atau periode 2 itu, jadi ada salah satu mahasiswa gitu ya, dia nggak tanggung-tanggung daftarnya di 120 mitra Iduka gitu kan. Pas ketika diterima banyak banget, dia malah bingung sendiri gitu. Saya mau pilih yang mana ya Pak? Emang kamu kemarin daftarnya berapa mitra yang kamu kunjungi gitu kan? Saya ada ya sekitar 100 lebih Pak. Pas kita lihat buka datanya ada 124 mitra yang dia iniin gitu. Akhirnya bingung sendiri gitu ya. Ya saran saya sih jadi teman-teman bisa memilihnya jangan banyak-banyak ya gitu. Kasihan gitu kan kesempatan-kesempatan lainnya mungkin teman-teman yang lain
mau itu tapi nggak bisa, akhirnya sudah keduluan kamu, tapi kamunya juga pas ketika milih cuma salah satu doang gitu kan, nggak semuanya. Jadi ya jangan jangan banyak-banyak gitu. Ya paling minimal ya 2 lah, maksimalnya 5 atau 10 boleh gitu ya. Jangan terlalu banyak gitu, 110. Terus kemudian apa lagi nih kira-kira? Nah, ini saya lewatin lagi ya. Nah, ini mungkin teman-teman perlu di screenshot nih. Di week keempat bulan Mei, berarti di akhir ya, akhir bulan Mei. Karena kan pendaftaran itu review proposal mitra oleh review independen gitu. Jadi ini di proposal mitra-mitra yang bergabung di MSIB itu di review oleh independen. Kemudian Juni dan week pertama Juli itu publikasi pendaftaran peserta. Kemudian nanti di bulan Juni sampai Juli itu seleksi dan penerimaan calon peserta program dan seterusnya. Nah, ini onboardingnya itu berarti week keempat gitu ya, di bulan berarti akhir Juli gitu ya. Atau biasanya dimulainya di Agustus nih biasanya. Kalau udah kelihatan kayak gini ini pasti di Agustus atau di akhir bulan Juli atau di awal bulan Agustus biasanya. Nah, ini kalau misalnya nanti teman-teman mau lihat informasi apa segala macam, nanti bisa akses ke sini ya. Ini informasinya dari Pokjanya MSIB langsung gitu ya. Nanti teman-teman bebas kok melihat informasinya di sini. Oke, nah ini bisa melalui sosial medianya MSIB gitu ya. Nah, coba teman-teman berkunjung ke sana gitu ya. Sudah di screenshot kan ya, mudah-mudahan ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit atas paparannya. Langsung saja kita masuk ke pembicara kedua, Ibu Dewi Ainur. Untuk Ibu Dewi, apakah sudah ready? Ya, insya Allah. Bismillah. Baik, terima kasih. Dipersilahkan Ibu Dewi. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Adit. Sehat. Bu Fintri juga. Selamat pagi. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MMM.Com, kepada Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari M.Com, pada Bapak Suharyanto M.Com selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Kaprodi yang hari ini juga membersamai mahasiswanya ya, saya lihat banyak nih Bapak Ibu Kaprodi yang hadir di sini, terima kasih. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang hari ini bergabung gitu ya dengan semangat yang sama gitu ya untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi program magang khusus ya namanya Pak ya. Oke. Hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang konversi nih sama Pak Adit gitu ya dari BCC. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Ayu Nurwulandari. Saya di BSI itu sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Bogor. Kebetulan juga saya dapat amanah sebagai Duta MBKM di BSI. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin sekalian gitu ya, saya akan men-share, tadi kan Pak Adit nanya nih, MBKM apa sih gitu ya. Tadi Bu Fintrin yang ditanya gitu ya. Nah, hari ini saya akan coba sekalian untuk men-share gitu ya. Jadi untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman karena memang ada banyak gitu ya program-program yang memang sedang di-launching oleh pemerintah. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya, Bu Fintri, Pak Adit? Oke. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya.
Ini adalah bentuk, mungkin gambarnya agak blur ya, karena saya coba cari di buku panduannya gitu ya, langsung agak blur juga gitu ya, tapi nanti ada penjelasannya gitu ya. Jadi ini adalah bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Secara umum sebenarnya ada 9 ya yang sudah di launching, tetapi ada 1 yang bela negara yang masih baru gitu ya. Jadi ada beberapa gitu ya, mulai dari magang gitu ya, magang praktik industri, kemudian ada mengajar, kemudian ada proyek kemanusiaan, kemudian ada studi proyek independen, kemudian ada wirausaha, ada penelitian, ada pertukaran pelajar, proyek di desa, dan terakhir adalah bela negara. Jadi yang harus teman-teman tahu bahwa program MBKM itu adalah memang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat belajar gitu ya, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi bisa belajar baik itu di perguruan tinggi lain ataupun di mitra lain gitu ya, untuk dapat memperoleh pengetahuan yang memang nantinya mendukung dari kompetensi dari program studinya. Jadi dari keilmuan program studinya. Nah, yang pertama nih, yang teman-teman ikut nih tentang magang atau praktik kerja. Tadi Pak Adit sudah sampaikan gitu ya. Jadi kalau di BSI, magang atau praktik kerja yang nantinya bisa dikonversi adalah magang atau praktik kerja yang memang dilakukan di bawah kerjasama antara Universitas BSI dengan mitra yang telah ditunjuk dalam hal ini. Jadi misalnya kayak kita ikut, bukan berarti gini, teman-teman magang, Bu saya magang di Pegadaian gitu, misal ya. Nah tapi perlu dilihat dulu nih gitu ya, atau Bu saya magang di BTN gitu ya, di bank BUMN, tapi kita perlu lihat dulu kegiatannya itu apakah kerjasama langsung dengan BSI atau tidak gitu ya. Nah kalau memang iya, maka kegiatan itu bisa diakui konversinya oleh BSI. Nah magang atau praktik kerja ini ada di bawahnya tim Pak Adit ya teman-teman gitu ya, ada mulai magang FACI, GNIK gitu ya, kemudian ada magang MSIB yang terbaru gitu ya. Nah, ini teman-teman harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Artinya tadi sudah di-share oleh tim Pak Adit gitu ya. Kalau yang berjalan saat ini, karena saya rasa setiap program pasti akan berbeda, baik itu timeline waktu ataupun mungkin persyaratan yang memang diperuntukkan gitu ya. Nah, teman-teman harus mengikuti alur ya. Jadi kalau magang dan praktik kerja itu biasanya untuk mengembangkan keterampilan kerja yang relevan gitu ya. Nah, teman-teman, MSIB ini adalah kesempatan emas buat teman-teman untuk bisa mengembangkan atau melatih gitu ya, melatih dari keterampilan yang teman-teman sudah miliki. Kenapa saya bilang kesempatan emas gitu ya? Karena teman-teman dimungkinkan bahkan untuk diangkat menjadi karyawan setelah program ini selesai. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Kemarin saya contohkan mahasiswa BSI. Mahasiswa BSI Bogor ya, karena koordinasinya langsung di saya. Jadi mahasiswa ini kemarin ini yang batch 1 dia itu magang di Telkom gitu ya. Nah, ketika dia magang di Telkom, nah dia punya kesempatan ternyata setelah dia melakukan dengan baik magang itu sampai dia adalah terpilih menjadi 10 orang mahasiswa dengan yang diangkat untuk menjadi karyawan tetap. Jadi mahasiswa ini sekarang posisinya adalah sedang statusnya diangkat kembali magang, ditunggu sampai dengan dia selesai TA, dia kemudian akan diangkat menjadi karyawan. Nah, makanya saya sampaikan bahwa teman-teman ketika memilih kegiatan ini, selesaikan dengan baik, laksanakan dengan baik, karena terbuka kesempatan buat teman-teman gitu ya. Karena apa?
ketika sosialisasi pun disampaikan bahwa secara dari mitra sendiri pun sebenarnya program MSIB dari pemerintah ini adalah sarana dari mitra juga untuk mencari bibit-bibit baru gitu ya, yang akan digunakan di mitra-mitra tersebut. Nah, makanya teman-teman jadi ketika nanti memilih gitu ya, coba dilihat lagi pilihannya, disesuaikan gitu ya dengan kemampuan ya, mau milih di mitra yang mana, tema yang mana, sesuaikan dengan kemampuannya. Kenapa? Karena ingat terakhir nanti adalah hasilnya akan dikonversi. Nah, kemudian nanti ketika magang biasanya teman-teman itu kerjanya berkelompok, nanti memecahkan kasus-kasus tertentu yang memang sudah diberikan oleh mitra. Nah, kegiatan yang berikutnya yang bisa juga dikonversi oleh kampus gitu ya untuk nilai mata kuliahnya adalah kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata atau tematik ya kalau di sini nama kegiatannya. Nah, ini bisa diikuti dengan program misalnya kayak kemarin mahasiswa BSI itu ada yang lolos program PHP 2D untuk yang tahun kemarin gitu ya. Nah, mereka melakukan ikut kegiatan hibah PHP 2D. Nah, mereka nilai pun bisa dikonversi atau mengikuti program pemerintah untuk yang program vokasi yang tahun ini sudah diumumkan itu yang lolos adalah mahasiswa Jogja gitu ya, PMP 2D ya kalau nggak salah namanya. Nah itu juga bisa dikonversi gitu. Jadi banyak kegiatan yang memang bisa dikonversi bentuknya kemudian menjadi kegiatan yang mana ketika dilaporkan. Nah, nanti mitranya bisa masing-masing. Nah, ini biasanya sudah ada sosialisasinya masing-masing untuk tiap kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini adalah kalau di pemerintah programnya namanya adalah program kampus mengajar. Sekarang pun sedang dilakukan proses pembukaan kampus mengajar batch 4 gitu ya. Nah, mahasiswa ini pun kegiatannya bisa dikonversi ke dalam mata kuliah. Nah, nanti yang ini sudah ada ya sosialisasinya, jadi teman-teman sebenarnya tinggal mencari atau memilih kira-kira kegiatan apa yang memang mau diikuti. Kemudian yang sedang berlangsung juga nih teman-teman adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini ada beberapa kegiatan yang memang sudah dibuka dan sedang berlangsung gitu ya. Yang pertama ada yang namanya IISMA untuk program sarjana. Jadi mahasiswa di pertukaran pelajar ini diberikan kesempatan untuk bisa belajar di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau di luar negeri, programnya namanya IISMA untuk yang program sarjana, kemudian yang di dalam negeri, kalau yang untuk program diploma namanya IIFOSMA. Jadi mahasiswa yang tahun ini diberikan kesempatan untuk kuliah mengikuti seleksi gitu ya, untuk kuliah di Korea, di beberapa negara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau untuk ini sudah berlangsung dan sudah pengumuman untuk yang yang program pertukaran ke luar negeri, yang sedang berlangsung saat ini yang BSI sedang ikuti adalah program pertukaran pelajar yang dalam negeri. Nah, sekarang saat ini sedang pendaftaran, jadi mahasiswa BSI ini ada 10 orang yang lolos seleksi internal, mereka akan memilih kuliah di luar Pulau Jawa, karena kebetulan BSI-nya berada di Pulau Jawa, jadi tidak boleh memilih di Pulau Jawa gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah program MBKM juga, namanya pertukaran pelajar. Nah, berikutnya adalah penelitian atau riset. Nah, penelitian atau riset adalah kegiatan yang sama gitu ya. Dia melakukan riset atau penelitian bersama dengan mitra. Ini yang mahasiswa BSI ikuti adalah hanya 2 yang lolos di program studi manajemen gitu ya. Ini adalah mereka melakukan magang atau risetnya itu adalah di BRIN gitu ya. Kemarin sudah ada ya. Ini juga bisa dikonversi. Kemudian ada yang sedang launching nih teman-teman. Ini baru akan
dibuka informasinya. Dan ini baru akan di launching di informasinya sih sekitar bulan depan. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar wirausaha dengan ditempatkan di perguruan tinggi lain. Nah, ini bagi teman-teman yang minat wirausaha. Jadi nanti ini mungkin ada perguruan tinggi lain yang memang sudah memiliki inkubator bisnis yang baik gitu ya. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar berwirausaha di sana. Nah, tentunya ini pun ada seleksinya. Yang berikutnya adalah studi proyek independen, ini berbarengan dengan magang ya, namanya MSIB tadi, magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat gitu ya. Jadi kalau di studi independen sama di magang biasanya ada treatment yang sedikit berbeda gitu ya. Kalau magang biasanya mahasiswa wajib hadir gitu ya ke tempat, tapi kalau studi independen ada yang masih dilakukan secara online full gitu ya. Nah, ini tergantung dari mitra. Nah, tapi teman-teman perhatikan pemilihan dari tema ya. Sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Adit bahwa ketika Anda berselancar di webnya, di web MSIB, silahkan pilih mitranya, silahkan pilih temanya, tetapi dilihat gitu ya dengan kemudian kemampuan yang kita miliki, karena hasil akhirnya pastinya akan dikonversi. Karena kemarin yang studi independen mahasiswa ada yang berhasil untuk belajar di Microsoft gitu ya, Microsoft, dan mereka itu ini kebetulan juga mahasiswa Bogor ya. Mohon maaf saya berbicara mahasiswa Bogor karena datanya yang saya punya detail adalah tentang Bogor. Mahasiswa belajar langsung di Microsoft, kemudian dikasih kesempatan untuk bisa tes mendapatkan sertifikat dari Microsoft gitu ya, selain sertifikat hasil belajar. Nah, sertifikat dari Microsoft ini ada 4 yang bisa diperoleh, dan itu kalau teman-teman berbayar tuh mahal gitu ya. Nah, kemarin mahasiswa Bogor hanya 2 dari 4 sertifikat itu yang bisa lolos karena memang agak susah katanya gitu ya Bu. Jadi memang susah Bu untuk bisa dapat sertifikat itu gitu ya. Nah, dia hanya 2 dari 2 orang yang belajar di Microsoft, hanya 1 yang bisa mendapatkan sertifikat kelulusan kayak sertifikat kompetensinya lah dari Microsoft, dan itu hanya bisa 2 yang bisa diperoleh sama dia dari 4 yang disediakan oleh Microsoft. Nah, jadi teman-teman punya peluang gitu ya, peluang untuk bisa mendapatkan atau memperoleh ya tadi sertifikat-sertifikat yang memang diakui lisensinya gitu kan, secara gratis. Soalnya kalau teman-teman bayar sendiri tuh pasti mahal gitu. Nah, ini ada juga proyek kemanusiaan. Nah, ini baru tahun kemarin baru 1 orang mahasiswa BSI yang lolos, sebenarnya 2. Ini adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Jadi namanya Pejuang Muda. Jadi mahasiswa mengikuti program dari Kemensos, dia dikirim ke daerah-daerah gitu ya. Kemarin mahasiswa BSI ada 2, tapi yang 1 kemudian mengundurkan diri karena memang ada masalah administratif ya yang belum jelas gitu ya. Nah, kemudian 1 menyelesaikan sampai akhir. Nah, mereka ngapain? Nah, mereka dikirim ke daerah-daerah gitu ya untuk melakukan program-program yang memang sudah diinisiasi oleh Kementerian Sosial dengan didampingi oleh pihak dari Kementerian Sosial. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan ya, karena banyak yang bertanya gitu. Kadang-kadang saya suka terima WA, Bu, saya minta surat rekomendasi, Bu, saya minta surat rekomendasi. Nah, yang teman-teman harus perhatikan, apapun kegiatan yang teman-teman mau daftar gitu ya, 1, mendaftar dulu di internal ya, di internal BSI. Ke depan teman-teman, saat ini BSI sedang menyiapkan sebuah sistem informasi untuk pendaftaran kegiatan MBKM. Ya, jadi nanti kalau saat ini teman-teman masih mengisi link Google Drive gitu ya, tapi ini sistemnya sedang dipersiapkan. Jadi teman-teman nanti pendaftarannya akan mulai by system.
gitu ya. Mulai by sistem, tidak lagi by Google Form, tapi saat ini belum gitu ya, tapi sudah sedang dipersiapkan gitu ya. Kemarin dari tim sudah rapat dengan BTI sudah 2 kali, sistemnya juga sudah cuman masih harus ada beberapa yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi ini wajib mendaftar di internal ya. UBSI sesuai dengan prosedur. Masing-masing kegiatan pasti mempunyai masing-masing PIC. Jadi teman-teman silahkan gabung, silahkan mungkin gabung di grup atau bertanya dengan masing-masing PIC kegiatan yang disediakan oleh kampus ya. Kemudian koordinasi teman-teman dengan ketua program studi terkait jenis kegiatan dan topik tema yang akan diambil ya. Karena apa? Teman-teman mata kuliahnya akan dikonversi. Jadi teman-teman perlu ya, sangat perlu untuk komunikasikan dengan kaprodinya sebelum teman-teman memilih ya. Jangan tiba-tiba main daftar-daftar aja kemudian nanti akan masalah ketika dikonversi, artinya yang ini nggak bisa mungkin ya karena terlalu jauh atau gimana gitu pertimbangannya. Jadi saran saya sebelum mendaftar mitra atau tema gitu ya, mendaftar di satu kegiatan, coba teman-teman koordinasikan dengan kaprodinya, hubungi kaprodinya, Pak, Bu, gitu ya, saya mau ikut kegiatan ini, kira-kira saya mau ngambil ini gitu, komunikasikan gitu. Jadi nanti proses konversi juga akan mudah gitu ya. Kemudian tetap keep kontak gitu ya dengan kaprodi ataupun dosen gitu ya. Nah, setelah itu kalau dinyatakan lolos, kalian melakukan kegiatan yang dipilih harus sampai akhir. Karena apa teman-teman? Akan menjadi catatan merah ketika teman-teman sudah mengikuti, mendaftar, lolos, kemudian teman-teman berhenti di tengah jalan. Yang pertama apa? Akan ada blacklist ya. Blacklist bagi teman-teman sendiri. Jadi teman-teman tidak diperkenankan mengikuti kegiatan MBKM manapun. Itu pun terjadi di program flagship yang pemerintah. Jadi ketika teman-teman misalnya flagship pemerintah itu misalnya MSIB, mendaftar, kemudian lolos, kemudian teman-teman tidak menyelesaikan sampai akhir, maka secara sistemnya pemerintah, teman-teman tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengikuti program-program yang lain. Ya, jadi wajib sampai akhir. Kemudian teman-teman yang berikutnya harus melaporkan dan koordinasi tentang hasil kegiatan kepada dosen pembimbing kegiatan yang telah ditunjuk oleh Kaprodi. Artinya teman-teman terus berkomunikasi, keep kontak gitu ya. Karena kan teman-teman mungkin ada yang dikonversi maksimal sampai dengan 20 SKS. Berarti otomatis mungkin ada yang masih kurang SKS-nya, nanti akan ada treatment sendiri dari kaprodinya, teknisnya seperti apa nanti dengan kaprodinya, makanya teman-teman harus melaporkan ya secara berkala kepada kaprodi atau dosen pembimbing yang ditunjuk. Kemudian setelah selesai kegiatan, teman-teman harus menyerahkan hasil ya, hasil akhir. Ini wajib teman-teman ya, berupa laporan kemudian sertifikat kepada ketua program studi. Kenapa? Kami akan mengkonversi berdasarkan hasil yang diperoleh teman-teman gitu ya. Karena ketika teman-teman melaksanakan program belum tentu akan mulus gitu ya. Akan baik-baik saja gitu, belum tentu. Karena kemarin juga mahasiswa saya karena dia keep kontak gitu ya, dia bercerita gitu, Bu, saya ada kendala nih Bu, seperti ini, saya sudah mengerjakan tugas ini Bu, tetapi ternyata dari mitra sistemnya dinilai oleh teman sejawat, dan teman-teman sejawat saya ini nilainya ada yang sembarangan Bu, gitu kan. Dia khawatir gitu. Terus saya lihat kan tugasnya apa ini, nah itu bisa jadi bahan pertimbangan, walaupun kemudian misalnya yang diperoleh nilainya dari mitra, karena yang menilai adalah pada sesi itu adalah teman sejawat gitu ya, khawatir dia gitu kan, karena ada beberapa kejadian katanya temennya dinilainya ada yang hanya 30 ataupun
nol gitu ya. Tapi Kaprodi kemudian bisa melihat apa tugasnya, kemudian coba lihat apa yang kamu lakukan, hasilnya apa. Gitu. Itu jadi bahan pertimbangan buat kami. Makanya perlunya tetap keep kontak dengan Kaprodinya, melaporkan secara berkala. Jadi ketika teman-teman punya kesulitan, kita juga tahu, oh kendalanya seperti ini. Nah, terakhir adalah maksimal konversinya 20 SKS pada semester berjalan. Artinya kalau teman-teman punya SKS-nya lebih gitu ya, ini dilihat dari jenis kegiatan ya teman-teman, karena tidak semua kegiatan bisa dikonversi sampai dengan 20 SKS, tetapi maksimal di situ. Jadi tergantung dengan lamanya kegiatan. Contohnya kayak misalnya KMMI. KMMI itu Kredensial Mahasiswa Mikro Indonesia. Dia adalah bentuk kegiatan short course gitu ya, dengan mengikuti kegiatan kayak semacam kursus di perguruan tinggi lain, misalnya kayak kemarin ada yang di ITB, ada yang di Universitas Citra Surabaya misalnya, tapi dia hanya dilakukan short course, jangka pendek, hanya 8 pertemuan. Nah, itu tidak bisa dikonversi sesuai dengan aturan pemerintah, tidak bisa dikonversi maksimal 20 SKS, tetapi hanya maksimal 3 SKS gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah berpikirnya bahwa semua bisa dikonversi 20 SKS, tidak. Jadi nanti dilihat dari lama kegiatan ya. Dan satu lagi adalah mitra-mitra yang memang bekerja sama gitu ya, dengan program-program yang di-launching oleh pemerintah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait konversi gitu ya, kemudian jenis kegiatan apa yang bisa dikonversi, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas pemaparannya. Oke, sepertinya di kolom chat juga sudah banyak pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ambil dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau udah sesi tanya jawab banyak yang les nih. Kita di sini jumlah yang bergabung ada 469 ya. Sebagai informasi dari pendaftar itu sekitar 700-an ya. Jadi cukup banyak rupanya minat dari mahasiswa kita nih Bapak Ibu yang untuk mendengarkan, mengikuti acara sosialisasi magang ini. Boleh dibantu untuk co-host di screenshot terlebih dahulu teman-teman, boleh on cam ya. Kita akan dokumentasikan, tetapi karena di sini ada 19 slide, sepertinya tidak akan di semua ya. Kita ambil cukup 2 atau 3 slide saja. Hitungan ada di saya, berikan senyum terbaik Anda. 1, 2, 3. Boleh dengan gaya bebas mungkin. 1, 2, 3. Baik, cukup co-host. Terima kasih. Lalu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang di kolom chat, kebetulan sudah ada rekan kami dari tim BCC yang membantu untuk menjawabnya. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kita berikan kesempatan buat yang mau bertanya langsung. Boleh silakan raise hand terlebih dahulu, baru open mic untuk pertanyaannya. Silakan 3 pertanyaan pertama terlebih dahulu. Baik, silakan Saudara Anissa. Masih di mute, Kak Anissa.
Silakan Kak. Oh iya. Oh, tuh. Oke. Tadi sempat buka. Baik, terima kasih Pak Bu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan saya ini sekarang lagi di semester 6. Nah, sebentar lagi saya akan menginjak semester 7. Yang dimana di semester 7 itu saya udah ada SKS di mana wajib untuk magang. Nah, saya ingin tanya, untuk magang ini kan nanti kemungkinan setahu saya magang di kampus Merdeka ini rata-rata hampir semuanya itu selama 6 bulan ya Pak atau Bu. Nah, itu berarti kita itu nggak wajib untuk mengikuti mata kuliah lagi kan ya Pak? Jadi cukup untuk fokus di magang aja. Nah, lalu selanjutnya itu kan ini ada studi independen juga. Nah, untuk saya nih yang di semester 7 ini berarti apakah magangnya ini bisa dengan mengikuti studi independen atau memang harus wajib yang magang bersertifikatnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aneka. Mungkin bisa dibantu jawab Pak Rahmat. Request mau saya atau Bu Dewi Ainur? Karena beliau atau saya dulu kali ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Dewi. Mohon izin Bu. Betul kata Kak Anissa terkait dengan program magang besok nih gitu, misalkan sekarang kondisinya Kak Anissa itu di semester 6. Nah, terus kemudian di semester 7 memang ada program apa ya, memang wajib ya, program wajib untuk magang riset dan PKL gitu ya di semester 7 untuk yang S1. Kalau misalnya yang D3 di semester 3. Yang D3 di semester 5, maaf. Nah, terus kemudian pastinya ketika nanti teman-teman sudah mendaftar, baik itu di magang atau mungkin studi dependent gitu, itu harus salah satu ya, gitu. Jadi nggak boleh dua atau banyak gitu ya. Jadi nanti ada PMMB lagi dari BUMN atau mungkin GNIK dari Kemnaker, nggak boleh gitu. Jadi Kak Anissa atau teman-teman lainnya wajib memilih salah satu program yang ingin diikuti nantinya. Nah, contohnya kalau misalnya magang, nah berarti kan memang full selama 6 bulan. Nah, yang pastinya untuk kegiatan pengajaran, belajar gitu ya, belajar di kampus itu ditiadakan. Tadi Bu Dewi Ainur sudah menyinggung terkait dengan pas ketika nih contohnya di semester 7 teman-teman memiliki 24 SKS gitu kan ya. Sedangkan untuk program magang khusus, program magang di mana Universitas Bina Sarana Informatika itu bekerja sama dengan program-program kementerian, biasanya kan kementerian itu, apakah diwajibkan untuk kuliah? Ya tidak, gitu ya, karena sudah dilakukan teknisi 20 SKS. Nah, terus kemudian lebihnya gimana Pak? Yang 4 SKS kan belum terrekognisi dong gitu. Berarti saya nanti kurang dong Pak itu. Nah, biasanya nanti dari kebijaksanaan dari Bapak Ibu pimpinan Kaprodi akan memberikan tugas-tugas tambahan gitu. Meskipun nanti Kak Anissa atau teman-teman lainnya yang sudah magang atau mungkin yang studi independen atau mungkin yang tadi ya ada 9 kegiatan di MSIB di MBKM gitu kan, berarti nanti ya sudah jangan khawatir gitu kan dan tidak ragu-ragu. Jadi berarti Pak, contohnya gini nih, kemarin itu kita kuliahnya masih online Pak gitu kan. Terus kemudian saya kerjanya pun juga online gitu kan, work from home gitu juga gitu kan. Apakah boleh Pak gitu kan? Kalau saya magang sambil kuliah, kita nggak larang, tapi setidaknya gitu kan, teman-teman paham bahwa magang ini atau studi ini harus benar-benar dijalankan secara full time secara serius gitu ya. Jadi jangan takut independen, ya pastinya teman-teman sudah direkognisi. Jadi 20 SKS di semester yang berjalan. Mungkin ada tambahan, izin Ibu Dewi, silakan. Oke, Anissa, jadi tadi sudah disampaikan ya, jadi
memang satu harus pilih dulu salah satu gitu ya, nggak bisa magang dan studi independen diikuti keduanya ataupun magang yang lain gitu. Makanya ketika mendaftar saran saya pastikan gitu ya, pastikan teman-teman ini mau ikut yang mana, passionnya di mana gitu ya, ketertarikannya lebih tertarik yang di mana. Kedua, untuk masalah tadi mata kuliah gitu ya, bisa nggak dikonversi, bisa nggak gitu ya, dengan berbagai macam pertanyaan tadi. Makanya kuncinya adalah sebelum memilih hubungi kaprodinya. Kuncinya itu koordinasi dengan kaprodinya, tanya. Nah, jangan-jangan nggak Pak, kenal Bu, sama saya mau kaprodinya ya, Bu, ikut ya? kegiatan ini. Kalau nggak kenal nanti bisa tanya gitu ya, Pak, Bu, Ya, jadi kaprodi saya kenalan siapa dulu ya? ya. Gitu. Nah, nomornya boleh kok, sangat-sangat boleh, pasti akan dikasih gitu kan ya. Jadi itulah perlunya. Jadi ketika kalau dari awalnya teman-teman sudah clear gitu ya alurnya, kemudian tahu gitu ya, udah nggak bingung, pasti nanti tinggal jalannya enak gitu ya. Karena oh iya, saya harus begini gitu ya. Jadi dari awal itu makanya saya bilang pentingnya teman-teman koordinasi dengan kaprodi gitu ya. Mulai dari mau milihnya aja ngobrol aja gitu ya, tanya ya kan. Kalau di MSIB itu kan mitra banyak banget mitra, kemudian pilihan kegiatan temanya pun banyak gitu ya. Nah, teman-teman kasih tahu gitu, Pak, Bu, saya mau ikut misalnya magang di sini gitu ya. Biasanya entah Kapolri ini kan suka tanya ya, itu magangnya tentang apa ya gitu ya. Nah, biasanya kalau di MSIB itu sudah diberikan gitu ya, kira-kira gambaran yang akan dilakukan selama magang gitu ya. Nah, begitu juga dengan studi independen. Nah, mungkin dari FHCI kalau magang ya justru udah kelihatan gitu, pasti magang harus langsung ke sana gitu dan lain-lain. Tapi kalau yang MSIB biasanya di platformnya aja sudah terlihat gitu ya. Kamu mau mitra yang mana gitu ya, kemudian materinya apa, temanya apa. Nah, silahkan gitu, silahkan koordinasi dengan kaprodinya. Nah, nanti kalau misalnya ada mata kuliah yang SKS-nya tidak mencukupi tadi lebih misalnya gitu ya. Nah, berarti nanti biasanya kaprodi akan memberikan treatment khusus gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga mahasiswa ini yang semangatnya luar biasa. Kenapa saya bilang semangatnya luar biasa? Dia nggak mau tuh ketinggalan dapat materi di kampusnya sendiri gitu ya. Bu, saya mau ikut kuliah boleh nggak, Bu? Nah, tapi dengan catatan saya bilang selesaikan magangnya dengan baik gitu kan ya. Jangan sampai karena itu kan kewajiban utamanya di situ. Artinya dia akhirnya apa? Nggak, Bu, saya mau ikut masuk kelas aja nggak apa-apa kan ya, Bu gitu. Nah, mungkin kalau kelasnya nanti udah offline gitu ya, misal ya teman-teman merasa mumpuni, sanggup gitu ya. Nah, boleh aja mungkin koordinasi nanti ke prodinya, Pak, saya mau masuk kelas ini deh, mata kuliah ini, karena saya sayang nih kalau nggak dapet mata kuliah ini gitu, karena mata kuliah ini penting buat saya gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu silahkan koordinasi, tapi pada prinsipnya kegiatan teman-teman itu akan dikonversi gitu ya. Nah, dikonversi gitu ya, dari kampus itu tidak membebani gitu ya untuk tadi ya kan tadi kalau MSIB sudah jelas bahwa gitu ya tidak boleh berbarengan dengan bla 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 gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi catatan ketika teman-teman daftar. Kok saya nggak dapat surat rekomendasi? Mungkin nanti ada nih pertanyaan tambahan. Sedang bekerja atau tidak? Karena persyaratannya sekarang muncul clear ya Pak Adit. Kalau yang kemarin nggak muncul loh, yang batch 1, batch 2 itu tidak muncul tuh. Tadi yang Pak Adit sampaikan ya, setahu saya nggak muncul tuh. Ya ini lebih clear, lebih jelas. Mungkin ini adalah evaluasi dari pemerintah gitu ya. Ternyata masih banyak juga mahasiswa yang MSIB atau studi independen nih bekerja, jadi dia double. Jadi ketika dikasih tugas akhirnya nggak selesai dengan baik dan lain-lain. Makanya sekarang muncul nih syaratnya adalah tidak boleh sedang bekerja. Ya Pak Adit ya. Kalau yang kemarin kan nggak muncul tuh yang kayak gitu. Syaratnya minimal hanya semester 5, semester 4 pada saat pendaftaran. Nah, sekarang muncul tuh termasuk tidak boleh sedang berbarengan dengan TA. Nah, berarti itu teman-teman nggak masuk kriteria itu otomatis gugur itu. Artinya tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi dari kampus gitu. Karena pasti timnya Pak Adit akan berpedoman pada itu gitu kan ya. Oh, nggak boleh sedang TA dan lain-lain misalnya gitu kan ya. Artinya terutama tadi ya tidak bekerja gitu. Itu muncul tuh sekarang. Nah, mungkin nanti ditambahkan tuh
kriteria persyaratannya sedang atau tidak bekerja gitu kan. Kalau bekerja ya berarti disuruh milih gitu. Kalau yang kemarin memang bisa karena nggak ada persyaratan itu ya Pak Adit ya yang Ya, kemarin. belum muncul. Nah, intinya sih Dari teman-teman sini. silahkan koordinasi dengan Kaprodinya terkait dengan apa yang bisa dikonversi apa yang tidak. Gitu. Gimana Keke? Keke masih angkat tangan itu? Anissa Keke Anissa Keke masih raise hand. masih raise hand. Kalau sudah jelas, Mbak Anissa boleh lower hand ya. Nggak bisa di-unmute. Oh, Baik, mungkin baik Bu, sebelumnya Kak sebenarnya Anissa saya, mau tanya. iya, udah bisa. Oke, Iya, oke. sebelumnya saya masih belum paham Bu. Jadi kan tadi pertanyaan saya itu, saya kan di semester 7 ini untuk kewajibannya itu adalah magang. Nah, pertanyaan saya itu apakah saya boleh memilih studi independen, cuma nanti bisa dikonversikan ke magang saya gitu. Apakah saya tetap harus memilih magang seperti itu Bu? Jadi maksudnya Bisa. bukan untuk, jadi maksud Ya, saya makanya bukan untuk memilih keduanya, bukan. Jadi maksud saya adalah apakah saya bisa memilih studi independen, padahal kan saya kewajiban di semester 7 itu kan saya adalah magang gitu Bu. Iya. Tadi itu sih yang saya belum paham bisa. Bu. Kan tadi saya bilang bisa. Makanya semua kegiatan koordinasikan dengan Kaprodinya. Misal Anissa bilang, Pak, Bu, saya semester 7, saya mau ikut studi independen gitu ya. Nah, ini nanti, tapi saya ada magang gitu kan, ada pembicaraan kan, ada komunikasi ya. Kalau pengalaman yang kemarin bisa gitu ya. Nah, makanya perlu dilihat magang studi independennya yang dipilih apa gitu ya, di mana dan seterusnya. Makanya kuncinya adalah tadi ngobrol sama Kaprodinya gitu kan, karena di semester 7 pun pasti Anissa kan nggak hanya ini ya, nggak hanya mata kuliahnya adalah magang gitu ya, tapi MSIB itu bisa studi independen, bisa salah satu nilai yang dikonversi adalah, kalau yang kemarin ya di Prodi SI adalah bisa untuk dikonversi ke nilai PKL gitu. Karena sama dia 20 dia magangnya studi independennya selama 4 bulan full gitu ya. Jadi bisa dikonversi maksimal 20 SKS, otomatis mata kuliah yang ada di semester tersebut kalau memang kurang dari 20 SKS ya bisa dikonversi gitu. Makanya perlunya Anissa adalah semua sih, untuk semua kegiatan yang nggak hanya magang MSIB gitu ya. Semua kegiatan perlu berkoordinasi dengan Kaprodinya gitu. Baik, mungkin untuk lebih clear-nya lagi, bahwa mata kuliahnya adalah praktek kerja lapangan ya, jadi bukan magang. Mungkin mahasiswa agak intinya gitu. Jadi mata kuliahnya adalah praktek kerja lapangan dan itu bisa diaplikasikan lewat program magang, independen atau program-program lain yang ditawarkan di kampus Merdeka. Seperti itu ya Bu Ayu? Ya, bisa. Kalau S1 namanya memang KKN ya, kuliah kerja nyata. Nama mata kuliahnya. KKN. Kalau yang D3 PKL ya. PKL. Baik, mudah-mudahan Anissa sudah tercerahkan dengan jawaban Bu Ayu dan Pak Adit. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Robi Ilham. Ya Bu, baik Bu. Saya dari kampus UBSI Tasikmalaya, izin bertanya Bu, Pak. Ya, silakan Kang. Kalau untuk penempatan magangnya, apakah ditentukan dari pusat atau bebas? Gimana mahasiswa? Misalnya nih, saya mau milih instansi atau perusahaan yang terdekat dari kota saya. Apakah bisa Bu, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Terkait dengan pertanyaan Kak Robi Ilham dari BSI Tasikmalaya. Wah, ini khususnya Pak Deddy Supriyadi ya. Salam kenal kita dari Tasik. Apakah boleh Pak saya memilih mitra gitu kan? Kemudian apakah ditentukan dari pusat gitu ya? Karena program ini kan terbuka untuk seluruh Indonesia gitu ya. Jadi program MSI MBKM namanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang tadi ada 9 kriteria, salah duanya itu ada magang dan sudah independen gitu kan.
boleh sekali Kak Robi gitu. Jadi Kak Robi berhak untuk memilih mitra-mitra yang nantinya kan kerjasama mitranya itu kan dengan Kemdikbud ya, bukan hanya bukan ke BSI saja, dari Kemdikbud. Tadi disebutkan ada 27.000 gitu ya perusahaan di seluruh Indonesia yang memang bisa dipilih oleh Kak Robi gitu. Jadi kalau misalnya program MBKM MSIB ini terbuka untuk seluruh wilayah gitu. Jadi kalau misalnya mau dipilih Kak Robi mau di Jakarta atau mungkin di Tasik, ketika lihat kenal banget nih, oh nih perusahaan ini nih adanya di Tasik nih gitu kan. Dan perusahaan tersebut ternyata sudah bermitra dengan Kemdikbud melalui program MBKM gitu kan. Ya silakan saja gitu Kak Robi. Jadi pilihannya Kak Robi sendiri memilih mitra perusahaan yang ada di sih. Maaf Pak Adit, suaranya putus. Terputus. Cek. Ada ya? Oke. Jadi itu. Jadi jawabannya boleh ya. Boleh memilih mitra yang di sekitaran lokasi kita gitu kan. Jadi tidak memberatkan ya terkait dengan bolak-balik ke kantor dan seterusnya. Oke, Mbak Vin udah? Sudah nge-freeze Pak Adit. Ya, mungkin saya perjelas ya. Jawabannya adalah boleh. Baik, ya, Robi bisa dengar ya suara saya dengan jelas ya. Seperti yang di bahwa untuk penentuan itu tidak ada dari pusat, jadi tetap mahasiswa yang memilih sesuai dengan keinginan dan kompetensi mahasiswanya. Kita di pusat ini hanya memberikan rekomendasi saja, gitu ya, sama seleksi administratif ya, apabila memang secara administratif tadi memungkinkan, jadi misalkan syaratnya adalah tidak bekerja, tidak sedang bekerja, kemudian tidak sedang mengikuti program magang yang lainnya, maka kita akan memberikan surat rekomendasinya. Seperti itu ya. Jadi nanti jeli-jelinya mahasiswa aja nih untuk milih apakah perusahaan tersebut ada di kota terdekat, gitu ya. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kakak Fauzia. Silakan boleh di-unmute. Iya. Terima kasih Ibu. Saya mau tanya, kalau untuk S1 kan mulai dari semester 5 sampai semester 7 ya Bu. Misalnya semester 5 udah pengajuan pendaftaran dan diterima, itu dikonversi ke semester berapa ya Bu? Sedangkan yang wajib kan semester 7. Makasih. Baik, terima kasih untuk menjawab masalah konversi. Lebih cocok kita ke Bu Ayu ya. Silakan Bu Ayu. Dikonversinya ke semester berjalan. Ke semester berjalan. Jadi misalnya Fauzia sampai saat ini masih di semester berjalan ya, yang kemarin pun di semester berjalan. Jadi Fauzia misalnya semester ini semester berapa sekarang Fauzia? Tadi siapa yang nanya namanya? Maaf. Iya betul Ibu, Fauzia. Fauzia sekarang semester berapa? Ya. Mana yang nanya? Tadi 5 katanya kayaknya. 4 dong ya, kayaknya ya. Mungkin boleh open mic. 4, oke. Fauzia sekarang semester 4, berarti ketika pelaksanaan Fauzia di semester 5 gitu ya. Berarti kegiatannya akan dikonversi ke mata kuliah semester 5. Gitu. Makanya nanti Fauzia perlu ngobrol sama Kaprodinya gitu. Mungkin itu ya jawaban. Terima kasih. Cukup jelas ya. Jadi untuk magang
Anda magangnya di semester berapa? Kalau di semester 5, berarti konversinya di semester 5. Kecuali apabila nanti ada perpanjangan mungkin ya, atau Anda mengikuti kembali magang di semester 6 atau 7, maka akan dikonversi di semester tersebut. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Kak Putri. Boleh di-unmute, Putri. Halo, Halo, Putri. suara saya sudah terdengar ya? Terdengar, silakan. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Naraswari dari UPSI Kaliabang. Saya ingin berterima kasih pada Bapak dan Ibu untuk sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Mungkin saya pertanyaannya agak banyak ya, Bapak atau Ibu. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai perihal magang. Yang apa kan kalau ini kan lebih kayaknya difokusin ke kampus Merdeka ya, atau yang satunya lagi yang tadi. Kalau misalkan mahasiswa atau saya pengen milih program magang tapi di luar kampus Merdeka atau dua itu kira-kira boleh nggak ya? Selain itu, kalau misalkan kita mengambil magangnya yang agak beda gitu dari jalur kuliah kita, misalkan kuliah di sistem informasi tapi ngambil magangnya lebih kayak ke translator atau yang lain gitu. Lalu yang kedua, saya ingin tanya untuk mengenai format CV-nya, Bu. Kalau untuk format CV-nya tuh apakah bebas atau ada format tertentu, misalkan harus ATS friendly atau sebagainya? Mungkin itu aja, Bu. Bapak atau Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Adit, boleh. Baik, yang pertama tadi apa ya? Karena banyak banget nih kayak Kak Putri nih, luar biasa. Saya ulang Bapak ya, boleh? Ya. Jadi, Ya, boleh nggak saya magangnya ingat Kak. selain di kampus Merdeka? Gitu. Terus boleh nggak linear dengan prodinya? Oke, baik. Berarti sudah dipastikan semester depan besok, kalau misalnya Kak Putri itu kalau D3 di semester 5 ya, berarti kalau misalnya yang S1 di semester 7 ya. Jadi besok nih harus magang gitu kan ya, atau mungkin PKL atau KKN gitu kan. Nah, terkait dengan hal itu boleh saja gitu kan, terlepas dari kan kita konteks di sini kan program magang khusus gitu ya. Yang namanya program magang khusus otomatis serta-merta gitu ya. Otomatis serta-merta itu akan dilakukan rekognisi 20 SKS gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya Kak Putri bilang, boleh nggak Pak atau Ibu, kalau misalnya next saya magangnya di perusahaan yang saya pilih gitu kan. Tapi nggak tahu nih apakah perusahaan itu sudah kerjasama juga sama kementerian, misalnya kayak Kemdikbud melalui MBKM gitu, atau mungkin apalagi BUMN gitu ya, yang notabene dia termasuk dari FHCI BUMN gitu kan ya. Boleh-boleh aja, tapi dalam tanda garis bawah gitu ya, tidak dilakukan rekognisi 20 SKS gitu. Jadi magangnya tetap magang gitu ya, karena kan memang di semester 5 dan semester 7 gitu ya, 7 itu kan memang wajib magang gitu kan, minimal 3 semester gitu kan, maksimal 6 semester. Nah gitu. Jadi baik itu program magang khusus atau program magang biasa gitu ya, yang nanti teman-teman bisa pilih, itu tetap ada yang namanya laporan magang, jangan lupa ya teman-teman ya. Nah itu yang akan dinilai oleh dosen-dosen pembimbing dari BSI gitu. Jadi itu yang akan dinilai gitu ya dari program magang yang kalian ikuti. Nggak apa-apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh nggak kita magangnya itu terlepas dari konteks prodi kita gitu ya. Tadi Kak Putri bilang dari SI gitu ya, terus kemudian kerjaan magangnya translator gitu ya. Ya kalau kita bilang sih boleh, tapi kan kita punya rules ya.
punya rules yang namanya laporan gitu kan, laporan magangnya atau riset atau KKN-nya teman-teman semua gitu yang memang mengharuskan sesuai dengan prodi yang diambil gitu. Jadi agak khawatir aja sih kalau misalnya ternyata laporan magangnya itu tidak sesuai dengan prodinya gitu Kak. Saran saya sih dicari lagi tempat magang yang sesuai dengan prodinya gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya, saya lupa. Mungkin tambahan Pak, kecuali kalau magangnya itu di kampus Merdeka ya, yang kalau tidak biar saya rasa itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya magangnya independen, bukan dari kampus Merdeka, maka disarankan untuk yang sesuai dengan prodinya. Kemudian yang ketiga mengenai CV Pak, CV-nya harus seperti apa? Apakah ada format khusus atau dibebaskan? Ya, kalau saat ini kalau ATS friendly juga nggak apa-apa sih dipakai gitu. Tapi kalau misalnya di kita gitu kan CV-nya itu bebas gitu ya, bebas disesuaikan gitu. Jadi saran saya kalau ketika teman-teman buat CV gitu kan, yang bisa pakai ATS friendly bisa sih, saran saya juga bisa. Tapi untuk format di sini bebas gitu ya, nggak melalui format apapun. Tapi kalau biasanya dari mitra itu terkadang juga ada format-format khusus yang dikeluarkan oleh mitranya masing-masing gitu ya. Tapi sementara untuk CV di awal ya baiknya standar aja gitu. Gitu. Itu ya Kak Putri ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Kak Putri sudah tercerahkan ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan Ahmad Rival. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rival Azura dari UBSI Margonda. Mungkin di sini pertanyaannya mungkin sedikit sensitif ya Pak Bu, dan mungkin ya kurang sopan juga. Tapi bikin saya penasaran nih Pak Bu, untuk program magang ini utamanya yang MSIB, apakah itu berbayar atau tidak Pak Bu? Terus kalaupun ada yang berbayar dan ada yang tidak, gimana ya cara kita tahunya gitu? Boleh dijelaskan maksudnya berbayar itu mahasiswanya membayar atau mahasiswanya dibayar? Mungkin kayak semacam gaji gitu Pak Bu. Soalnya kan setahu saya, maksudnya mahasiswa mendapatkan insentif atau tidak gitu ya? Iya. Dan pertanyaan selanjutnya itu, ini kan program dari pemerintah ya Pak Bu. Biasanya program yang dari pemerintah itu kan kita kayak dapat semacam beasiswa gitu ya. Utamanya yang kemarin PHP 2D, kita dapat beasiswa yang dari BSI. Nah, apakah program magang ini kita dapat beasiswa juga, mungkin kayak semacam uang saku atau mungkin kayak beasiswa bayaran gitu, maksudnya kayak bayar untuk semester selanjutnya. Oke, kita udah cukup nangkap pertanyaannya. Itu aja yang mau ditanyakan? Iya, itu aja. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Baik, monggo silakan mau Bu Ayu atau Pak Adit yang mau menjawab. Setahu saya gini, kalau yang batch 1 mungkin dikoreksi ya Pak Adit ya. Yang batch 1 untuk semua MSIB, magang maupun studi independen memang mendapatkan yang namanya insentif ya, insentif tapi tidak UKT. Beda ya. Jadi dia hanya mendapatkan insentif yang per bulannya adalah 1.200.000 ya Pak Adit ya. Itu batch 1. Kemudian ketika di batch 2 ada perubahan regulasi ya Pak Adit ya. Tidak semua program, tidak semua mitra dia mendapatkan insentif ya, terutama studi independen yang akhirnya nggak dapat ya, tidak mendapatkan insentif ya. UKT-nya dapat nggak Pak Adit yang kemarin dari pemerintah yang MSIB? UKT kayaknya nggak ada ya. Pak Adit ada UKT nggak yang MSIB? UKT nggak sih, nggak ada untuk nggak ada. MSIB. Kalau yang MSIB itu tidak ada UKT. Jadi
walaupun program pemerintah, tetapi beda-beda gitu loh. Artinya beda-beda pendanaan, beda-beda kebijakan gitu. Karena asumsi kemarin waktu itu pun pernah ada yang bertanya gitu ya dari dari perguruan tinggi lain ketika saya ikuti sosialisasi dan ada mitranya, mengapa akhirnya mahasiswa tidak diberikan di beberapa tempat gitu ya, tidak diberikan insentif lah ya bahasanya. Karena apa? Untuk belajar di tempat mereka aja sebenarnya kalau mau bayar itu mahal. Contoh, belajar di Microsoft gitu ya. Kalau orang mau dapat ilmunya Microsoft, kalau kita mau sendiri nih, itu mahal. Dapat sertifikatnya, lisensinya ketika kita ujian di Microsoft itu mahal, bisa jutaan. Makanya mereka memberikan gitu kan ya kesempatan mahasiswa untuk belajar, tapi tidak dibayar. Nah, untuk yang batch 4 ini kebijakannya batch 3 ini mungkin Pak Adit nih yang lebih tahu nih sebagai PIC-nya, karena di panduannya memang tidak tertera ya Pak nilai nominalnya ya Pak Adit ya. Tapi kalau untuk beberapa program misalnya kayak pertukaran mahasiswa itu jelas clear dari awal memang mahasiswa yang berangkat akan diberikan uang saku, kemudian UKT, biaya bulanan, biaya akomodasi dan lain-lain ya, tiket dan lain-lain gitu. Jadi tiap program berbeda. Nah, kemarin yang batch 2 tiap mitra berbeda. Yang magang dapat, studi independen nggak dapat gitu. Nah, mungkin yang batch 3 ini Pak Adit nih yang bisa lebih clear. Ya, kalau misalnya di batch 3 malah abu-abu Bu. Memang sengaja dari Pokja MSIP itu tidak menyebutkan berapa besaran. Iya, betul. Karena kenapa gitu? Benar kata Ibu Dewi disebutkan bahwa kita di sini fokusnya magang loh. Kita fokusnya studi independen loh. Bukan fokusnya ke materi gitu kan ya. Materi maksudnya dalam artian apakah dapat insentif atau tidak dan seterusnya, tapi yakin ilmu yang diberikan oleh mitra ke kita, terus kemudian nanti sertifikat yang didapatkan itu sangat berguna bagi teman-teman mahasiswa gitu kan. Memang sengaja kalau untuk saat ini tuh tidak disebutkan berapa besarannya. Jadi mungkin yang batch 1, batch 2 dan batch 3 akhirnya ya seperti itu. Kenapa? Karena dari pihak Kemdikbudristek Dikti itu mengajarkan bahwa mahasiswa itu di sana untuk belajar bekerja dalam magang atau buat sebuah project atau sesuatu gitu dengan studi independen gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hadir di sini nih gitu pada akhirnya menginformasikan wah kalau gitu sih mendingan saya nggak gitu ya, bebas aja sih gitu, dalam artian nggak masalah. Tapi insya Allah ya semoga mitra teman-teman yang pada saat diterima nanti itu ada insentifnya ya alhamdulillah gitu ya. Ya karena sepengalaman saya gitu kan dengan rekan-rekan tim BSI Resetter gitu ya, dimulai di tahun 2018 bekerja sama dengan PMMB gitu ya, BUMN gitu kan. Ada salah satu mitra BUMN namanya Jamkrindo gitu ya. Jamkrindo itu satu bulan ya, satu bulan itu insentifnya bisa sampai angka 2,8 gitu kan. Sedangkan di BUMN lainnya gitu kan minimal insentif itu gitu 1,6 biasanya gitu. Tapi apakah di mitra-mitra di mitra-mitra yang bekerja sama dengan MSIB MBKM itu sekian, ya saya juga nggak bisa menginformasikan gitu kan, karena kita juga menyepakati gitu kan dari Pokjanya MSIB dengan PIC di seluruh kampus di Indonesia gitu kan. Untuk saat ini kita tidak menegaskan bahwa insentifnya berapa dan seterusnya. Karena kenapa? Kita mau menghilangkan paradigma mahasiswa bahwa magang harusnya dibayar dan seterusnya. Tapi enggak, magang di sini kita belajar bekerja atau belajar untuk membuat sebuah project dengan tim gitu ya dari kampus-kampus lainnya selain dari BSI itu sendiri. Ya, Kak Ahmad Rifal terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jelas ya. Bismillah. Terus silakan. Jadi mungkin fokusnya yang harus diubah ya, bukan di insentifnya, tetapi ilmu yang didapatkan. Karena kalau teman-teman magang di kampus
Merdeka, teman-teman punya kesempatan benar-benar belajar full di industri gitu ya, tanpa harus terganggu dengan perkuliahan gitu ya. Dan nanti untuk nilai akan langsung dikonversi sebanyak 20 SKS. Jadi teman-teman semangat untuk magangnya, jangan hanya fokus di insentifnya atau uang sakunya. Karena beberapa program dari selain di MSIB, kita juga ada pemagangan khusus lain, seperti kemarin yang sudah lewat juga itu di APR BPN ya, itu tidak mendapat insentif, tapi banyak sekali ilmu yang didapat di sana. Maka teman-teman yang magang di sana juga sangat antusias dan menjalaninya dengan baik, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya atas nama Dava. Silakan Saudara Dava untuk open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya dari kampus UPSI Bogor B. Jadi izin bertanya nih Bu, untuk perusahaan-perusahaan startup kayak misalnya Tokopedia, Lazada atau Ruang Guru, itu masih dalam kategori program MSIB nggak Bu? Program magang mahasiswa bersertifikat. Dan untuk link pendaftarannya, apakah masih di link internal yang sama? Baik. Dava, gini, jadi yang namanya program MSIB berarti mitranya terdaftar di websitenya Kampus Merdeka pada link MSIB ya. Jadi nanti Dava cari di situ ya, Tokopedia. Artinya kegiatan itu yang bisa ini sekalian menjawab pertanyaan di chat nih. Yang bisa dikonversi adalah kegiatan yang memang ada kerjasama, baik itu dengan pemerintah gitu ya, ataupun kerjasama dengan, kalau Pak Adi itu ada FHCI dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman nyari magang sendiri gitu ya, itu berarti namanya magang reguler, artinya magang yang memang harus dilaksanakan, dan itu tidak bisa dikonversi maksimal 20 SKS. Kenapa? Kalau program-program yang sudah diinisiasi oleh pemerintah itu tidak sembarangan, artinya mereka punya punya bagaimana cara mengevaluasi, punya kurikulum, itu sudah detail, sudah jelas, makanya bisa dikonversi. Tetapi kalau magang yang teman-teman cari sendiri, yang reguler bahasanya ya, itu tidak bisa terlihat kurikulumnya dan lain-lain, dan tidak ada perangkat evaluasinya, perangkat materinya gitu loh di sananya gitu. Kami tidak tahu, makanya tidak bisa yang reguler itu dikonversi menjadi 20 SKS, tetapi hanya bisa dikonversi untuk mata kuliah tersebut, artinya mata kuliah magang atau PKL gitu ya. Nah, kalau Dava tanya Gojek, Tokopedia